Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan membahas matematika SMP atau MTS kelas 7 semester 2 bab 5, yaitu perbandingan untuk bagian ke-6 dengan pokok bahasan ayo kita berlatih 5.3. Ya, bagi kalian yang suka dengan video-video Pak Mas, silahkan subscribe dulu. Baik, kita langsung pada soal yang pertama. Tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan senilai. Jika iya, jelaskan. Oke, untuk menentukan perbandingan senilai, maka tentunya kalian perhatikan dulu untuk perbandingan masing-masing dalam kolom tersebut. Kita mulai dari yang pertama. Ya, untuk bagian A, X per Y, yaitu 2/8 disederhanakan menjadi 1/4. Kemudian 3/12 1/4, 8/24 1/3. Nah, karena ini tidak konstan, tidak sama ya, berubah, ada yang 1/4, ada yang 1/3, maka ini bukan menunjukkan perbandingan senilai. Kemudian yang bagian kedua, bagian B, X per Y, 6/18 1/3, 10/30 1/3, 14/42 1/3. Nah, sehingga perbandingan X per Y sama dengan 1/3, yaitu konstan. Dan ini bisa ditulis dalam bentuk persamaan garis Y sama dengan 1/3 X. Nah, dengan demikian ini merupakan perbandingan senilai. Rasio X terhadap Y adalah 1/3. Nah, selanjutnya untuk bagian C, X per Y, 2/12 1/6, 4/24 1/6, 6/36 1/6, sehingga X per Y sama dengan konstan, yaitu 1/6. Maka Y sama dengan 1/6 X. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah garis lurus yang melalui titik 0,0. Maka ini merupakan suatu perbandingan senilai dengan rasio X terhadap Y adalah 1/6. Kemudian yang D, X per Y 1/1, 3/9 1/3, 4/16 1/4. Ini adalah bukan merupakan suatu perbandingan senilai. Oke, lanjut untuk nomor 2. Manakah grafik berikut ini yang bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai? Jelaskan alasannya. Oke, yang pertama, bahwa sebuah grafik dikatakan perbandingan senilai jika grafik tersebut merupakan garis lurus yang melalui titik 0,0. Nah, sehingga untuk yang A ini adalah perbandingan senilai karena berupa garis lurus dan melalui titik pusat koordinat 0,0. Kemudian yang B bukan perbandingan senilai karena bukan garis lurus. Kemudian yang C perbandingan senilai karena berupa garis lurus dan melalui titik pusat koordinat 0,0. Dan yang D perbandingan senilai karena berupa garis lurus dan melalui titik pusat koordinat 0,0. Oke. Nah, berikutnya nomor 3. Tabel berikut menunjukkan waktu yang ditempuh Andi dalam perjalanan X dan jarak yang ditempuh Y. Asumsikan Andi berkendara dengan kecepatan konstan. Tentukan kecepatan sepeda motor yang dikendari dalam kilometer per jam. Baik, waktu dalam jam, jarak X kilometer
ya. Kemudian waktu dilambangkan dengan X, jarak dilambangkan dengan Y. Nah, kecepatan sepeda motor Andi adalah 40 km per jam. Artinya apa? Dalam 40 km bisa ditempuh dalam 1 jam, atau dalam 1 jam bisa menempuh 40 km. Oke. Kemudian nomor 4, Susi sedang berada di pasar malam. Dia membayar Rp3.000 untuk tiket masuk dan membayar Rp2.000 untuk tiket satu permainan. A. Salin dan lengkapilah tabel berikut untuk membantu Susi menentukan total biaya berdasarkan banyak tiket permainan yang dibeli. Banyak tiket 2, biaya ribuan, dalam ribuan adalah 7. Nah, dari mana 7? 2 kali 2 4. 4 tambah 3 karena setiap masuk itu nilai bayar 3.000 ya. Jadi 4 tambah 3 7. Kemudian yang 4 tiket. 4 kali 2 8. 8 tambah 3 ya 11. Kemudian banyaknya tiket 6. 6 kali 2 12 tambah 3 15. Banyaknya tiket 8. 8 kali 2 16. 16 tambah 3 19. Dan banyaknya tiket 10. 10 kali 2 20 tambah 3 23. Oke. Nah, itu tabelnya. Kemudian buatlah titik-titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan banyak tiket dan total biaya yang dikeluarkan Susi, dan buat garis yang menghubungkan tiket-tiket tersebut. Oke, yang pertama kita buat pasangan berurutan, yaitu 2,7, 4,11, 6,15 dan 8,19. Nah, kemudian kita buat grafiknya ya. Grafiknya sebagai berikut ya. Untuk 2 maka Y-nya adalah 7 dan seterusnya. Nah, itu adalah grafik dari soal nomor 4. Kemudian yang C, apakah perbandingan banyaknya tiket yang dibeli terhadap total biaya yang dikeluarkan Susi sama untuk setiap kolom? Apakah situasi ini proporsional? Jelaskan. Oke. Nah, coba kita lihat kolom yang pertama, 2/7. Kolom yang kedua 4/11. Kolom yang ketiga 6/15. Kolom yang keempat 8/19. Kolom yang kelima 10/23. Dari tabel ini aja sudah menunjukkan bahwa ini tidak proporsional atau tidak menggambarkan suatu perbandingan senilai. Nah, kemudian kita lihat grafiknya. Kalau kita lihat grafiknya juga tidak memotong titik pusat. Nah, maka ini juga bisa disimpulkan bahwa dari grafik ini juga tidak proporsional ya. Jadi tidak melambangkan situasi yang proporsional, maka ini adalah bukan perbandingan senilai ya. Berikutnya nomor 5, Ulul adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dapat dibuat 3 lusin cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Oke. Nah, banyaknya tepung terigu dibanding banyaknya cookies adalah 2/3. Maka kalau banyaknya tepung terigu 12 ya, maka banyaknya cookies misalkan X. 12 per X sama dengan perbandingannya 2/3. Maka 6 per X sama dengan 1/3. Hasil dari penyederhanaan di samping. Kemudian kalikan silang X sama dengan 18. Dengan demikian banyaknya cookies yang dibuat adalah 18 lusin. Oke ya. Sekarang nomor 6. Mahmud suka sekali jus buah, terutama jus jambu dan wortel. Untuk membuat segelas jus jambu wortel, dia mencampur 2 ons jambu dan 5 ons wortel. Mahmud ingin membuat jus dengan perbandingan berat jambu dan wortel yang sama untuk teman-temannya di hari Minggu. Nah, yang pertama, lengkapi tabel berikut untuk membantu Mahmud membuat jus untuk teman-temannya.
Oke, di sini dikatakan bahwa perbandingannya sama. Maka kalau jambunya 2 ons berarti wortelnya adalah 5. Nah, maka kalau jambunya 4, 2 kali 2 4, maka wortelnya juga dikalikan 2. 5 kali 2 10. Kemudian jambunya 6. Nah, berarti 2 kali 3 6, maka 5 kali 3 15. 2 ke 8 berarti 2 kali 4. 5 kali 4 20. 2 ke 10 berarti 5 kali 2 kali 5 ya, maka 5 kali 5 25. Oke, ini adalah tabelnya. Kemudian buatlah titik-titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan berat jambu dan wortel untuk membuat jus buah dan 2 garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Oke. Nah, ini namanya pasangan berurutannya yaitu 2,5, 4,10, 6,15, 8,20 dan 10,25. Nah, setelah pasangan berurutan baru kita buat grafiknya ya, berdasarkan tabel tadi. Nah, ini dia grafiknya ya. Nah, yang mendatar adalah sumbu X, yang tegak lurus adalah sumbu Y, di mana sumbu X ini menyatakan banyaknya wortel dan sumbu Y banyaknya jambu ya. Kemudian titik-titik itu berdasarkan dari tabel ya. 2 dipasangkan dengan 5, 4 dipasangkan dengan 10, 6 dipasangkan dengan 15, 8 dengan 20, dan 10 sama 25. Nah, kemudian pertanyaan C, apakah perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom? Apakah situasi ini proporsional? Jelaskan. Oke, kita lihat dulu di setiap kolomnya pada tabel. 2/5, kemudian 4/10, 4/10, 4/10 sama dengan 2/5. 6/15 disederhanakan menjadi 2/5. 8/20 sama-sama dibagi 4, 2/5. Begitu juga 10/25 sama-sama dibagi 5, 2/5. Oke, jadi kesimpulannya bahwa perbandingan jambu dan wortel di setiap kolom sama pada situasi tersebut adalah proporsional karena grafik berupa garis lurus dan melalui titik pusat kalau kita lihat di grafiknya. Oke. Baik, nomor 7. Usia Arfan 7 tahun lebih muda dari Retno, kakaknya. Tahun ini usia Arfan 7 tahun dan kakaknya 14 tahun. Retno mengatakan bahwa usianya 2 kali usia Arfan. Nah, Retno bertanya-tanya, akankah usiaku akan menjadi 2 kali usia Arfan lagi? Kapan ya? Nah, itu. Yang pertama, buatlah tabel usia mereka sampai 5 tahun berikutnya. Oke, kita langsung buat aja. Nah, ini tabelnya ya. Usia Arfan 7 tahun, usia Retno 14 tahun. Nah, usia Arfan 8 tahun, ya berarti 7 tahun. Selisihnya kan 7 tahun. Usia Retno 15. Usia Arfan 9 tahun, 9 tambah 7 16. Usia Arfan 10 tahun, 10 tambah 7 17. Usia Arfan 11 tahun, usia Retno 18 tahun, tinggal ditambah 7 aja ya. Kemudian pertanyaan B, untuk setiap tahun hitunglah perbandingan usia Retno terhadap usia Arfan apabila yang dapat kalian ketahui dari perbandingan itu. Oke. Nah, usia Arfan 7, usia Retno 14. Nah, 8 15, 9/16. Kalau kita jadikan perbandingan, ternyata setiap tahunnya itu perbandingannya berubah-ubah, berbeda-beda. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya perbandingan usia Retno dan Arfan setiap tahun berbeda-beda ya. Nah, kemudian yang bagian C, kapankah usia Retno 2 kali usia Arfan lagi? Jelaskan jawaban kalian. Nah, ini tidak mungkin ya, usia Retno 2 kali usia Arfan hanya 1 kali, yaitu saat usia Retno 14 tahun dan usia Arfan 7 tahun, hanya sekali saja. Jadi tidak mungkin akan ada yang kedua kalinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang D,
Apakah ada di suatu tahun di mana usia Retno 1,5 kali usia Arfan? Nah, kalau ada, kapan? Kalau tidak ada, jelasan. Oke. Nah, dari tabel ini coba kita lanjutkan ya. Ternyata kalau usia Arfan itu 14, nah 14 tambah 7 21. Nah, ini berarti usia Retno dibanding usia Arfan itu 21/14. 21/14 kalau disederhanakan kan sama dengan 7, kalau sama-sama dibagi 7 kan berarti 3/2. 3/2 kan berarti 1,5. Berarti usia Retno 1,5 kali usia Arfan pada saat usia Retno 21, usia Arfan 14. Nah ya, atau usia Retno 1,5 kali usia Arfan saat Arfan berusia 14 tahun dan usia Retno 21 tahun. Nah, yang sekarang, akankah perbandingan usia mereka menjadi satu? Jelaskan jawaban kalian. Nah, perbandingan ini nggak mungkin satu ya. Jadi tidak akan pernah perbandingan usia keduanya satu, karena usia mereka berselisih 7 tahun, sehingga setiap tahun usia mereka pasti bertambah ya. Oke ya. Oke, sekarang nomor 8. Raffi mencatat bahwa 60% dari teman sekelasnya adalah perempuan, dan dia menyimpulkan bahwa perbandingan perempuan terhadap laki-laki adalah 3/5. Apakah kesimpulannya benar? Jelaskan. Oke. Nah, jumlah perempuan di kelas 60%, otomatis dong jumlah laki-lakinya 40%, sehingga perbandingan perempuan terhadap laki-laki 60% dibanding 40%, yaitu 3/2. Oke, atau 3 berbanding 2. Oke ya, kesimpulan Raffi tentang perbandingan banyaknya perempuan terhadap banyaknya laki-laki kurang tepat ya. Perbandingan banyaknya perempuan terhadap laki-laki yang benar adalah 3/2. Nah, itu yang benar ya, bukan 3/5 seperti yang dikatakan Raffi tadi ya. Oke. Nomor 9. Gambar berikut menunjukkan rancangan kamar asrama untuk 2 siswa dan 1 siswi. Nah, di sini pertanyaan yang A. Jika kedua kamar tersebut sebangun, berapakah panjang kamar untuk dihuni 1 siswa? Oke, di sini panjang 1 dibagi panjang 2 sama dengan lebar 1 dibanding lebar 2. Panjang 1 dibagi 5 sama dengan 3/4. Karena yang ditanya adalah panjang gambar yang pertama, sehingga panjang gambar yang pertama ya adalah 15/4 atau 3/4. Panjang kamar untuk dihuni 1 orang tipe yang pertama tadi yaitu 3/4 meter. Oke. Kemudian yang bagian B, berapakah perbandingan luas lantai kedua kamar termasuk di bawah tempat tidur dan meja? Oke. Nah, ini Bapak kasih 2 cara ya. Cara yang pertama ya, karena di sini dikatakan sebangun, maka kamar tipe 1 dan tipe 2 sebangun, maka berlaku L1 luas 1 dibanding luas 2 sama dengan lebar 1 dibanding lebar 2 pangkat 2 ya. Atau bisa juga panjang 1 dibanding panjang 2 pangkat 2. Jadi kita ambil salah satu perbandingan yang paling sederhana, yaitu panjang 1 dibanding panjang 2 sama dengan 3/4 pangkat 2, sehingga perbandingannya luas 1 dan luas 2 adalah 9/16. Oke, cukup singkat sekali ya. Nah, kemudian alternatif yang kedua yang biasanya mungkin kalian menggunakan rumus bahwa L1 sama dengan panjang 1 kali lebar 1, L2 panjang 2 kali lebar 2. Bisa saja, cuma mungkin angkanya akan lebih sulit ya. Seperti ini, P1 kali L1 15/4 kali 3, P2 kali L2 5 kali 4, sehingga hasilnya sama dengan 11,25/20. Nah, jadi kita ngitung dulu ini ya. Dipersederhanakan lagi, dibagi 5 menjadi 2,25/4 ya. Kemudian
semuanya dikalikan 4 ya, sehingga menjadi 9/16. Hasilnya tetap sama ya. Jadi perbandingan kamar yang dihuni 1 orang terhadap kamar yang dihuni 2 orang adalah 9/16. Oke. Nah, tipe manakah yang memberikan ruang yang lebih luas untuk seorang siswa? Jadi 1 siswa ya. Nah, tipe 1 lebih luas karena 9 bagian untuk sendiri. Sedangkan tipe kedua 16/2, berarti 1 orang cuma 8 bagian luasnya. Oke, seperti itu. Baik, sekarang nomor 10. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Hubungan antara banyak bensin yang dibutuhkan dengan jarak yang ditempuh digambarkan seperti pada grafik berikut. Nah, ini grafiknya ada di sebelah kanan. Dengan menggunakan grafik berikut, dapatkah kalian menentukan persamaan yang terbentuk? Berapakah banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km? Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, jarak yang ditempuh misalnya Y, banyaknya bensin misalnya X, maka 12 km per 1 liter. Nah, ini disederhanakan menjadi Y per X sama dengan 12, sehingga dijadikan persamaan garis Y sama dengan 12X. Nah, jadi persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 12X. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu X sama dengan banyaknya bensin yang dibutuhkan, Y jarak yang ditempuh. Nah, di sini diketahui banyaknya bensin yang dibutuhkan yaitu di sini 72 jarak yang diketahui yaitu 72 km. Pertanyaannya yaitu berapa liter bensin yang dibutuhkan. Oke, jadi Y sama dengan 12X. 72 sama dengan 12X, maka X sama dengan 72 per 16 sama dengan 6. Jadi bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 72 km adalah 6 liter. Kemudian yang C yaitu yang ketiga, berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Nah, Y sama dengan 12X. Y sama dengan 12 kali 6,5. Y sama dengan 78, sehingga jarak yang ditempuh dengan 6,5 liter bensin adalah 78 km. Oke, ya itulah tadi untuk tayangan video kali ini ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.